Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Junianto Prasetyo dengan NIM 362222401045 dari kelas 2A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil poster saya, yaitu tentang materi turap. Turap merupakan struktur konstruksi batu kali yang berbentuk dinding dan berguna untuk menahan tekanan dan pergerakan tanah yang kurang stabil. Konstruksi ini berguna pula untuk menahan pergeseran lateral tanah akibat perubahan kemiringan tanah yang melebihi sudut tanah tersebut. Turap memiliki fungsi utama, yaitu menahan pergeseran tanah yang memiliki permukaan tidak rata. Pergeseran tanah tersebut akan menyebabkan tanah longsor dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Untuk tipe-tipe turap sendiri ada dua, yaitu berdasarkan material dan berdasarkan konstruksinya. Untuk berdasarkan material sendiri ada tiga, yaitu turap kayu, turap beton, dan turap baja. Untuk berdasarkan konstruksinya ada 4. Yang pertama ada anchor wall, merupakan jenis turap yang menggunakan jangkar sebagai penopangnya. Jika menggunakan turap ini harus memasang kabel dan bahan pemberat lainnya agar pada jangkar sebelum memasukkannya ke dalam tanah. Jangkar kemudian dimasukkan ke dalam tanah menggunakan alat berat. Terkadang semen atau beton cair juga diperlukan supaya kemampuan jangkar akan menahan beban tanah lebih meningkat. Yang kedua yaitu cantilever wall. Material penting yang digunakan untuk membangun cantilever wall adalah dinding beton bertulang yang diikat dengan batang baja tebal. Dinding beton harus dibuat membentuk huruf T terbalik sehingga dapat menahan gaya tekan tanah. Bentuknya berupa telapak memanjang di bagian dasar strukturnya. Yang ketiga ada counterfort wall. Jenis turap ini terdiri dari dinding beton bertulang tipis. Dinding tersebut berisi pelat atau dinding vertikal yang berfungsi sebagai penguat atau counterfort. Fungsi counterfort yaitu mengikat daya tarik dinding vertikal. Bagian ini ditempatkan pada timbunan dengan interval jarak tertentu. Dan yang terakhir yaitu gravity wall. Jenis turap ini memang banyak ditemukan, lazim. Prinsip kerjanya yaitu mengandalkan massa atau bobot bahan konstruksi yang digunakan. Kemampuan gravity wall dalam menahan beban lateral tanah makin tinggi apabila ukuran materialnya cukup berat. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal. Baik. Diketahui gambar turap pada di bawah ini. Untuk tanah uruk dan dasar galian berupa pasir dengan gamma 18 kN meter kubik dengan suhu 30 derajat Celcius dengan kemiringan 30 derajat, kohesi 0, gamma aksennya 8,19 kN per meter kubik, Ka tangan 45 derajat dikurangi sudut dibagi 2 hasilnya 0,33. Untuk Kp-nya sendiri tangan kuadrat 45 derajat ditambah sudut dibagi 2 hasilnya 3. Hitung kedalaman turap dan momen maksimum yang terjadi dengan cara analitis dan grafis. Untuk menghitung kedalaman turap sendiri, pertama Q aksen sama dengan YH sama dengan gamma kali H sama dengan 18 dikali 5 sama dengan 90 kN per meter persegi. Untuk apanya? Q aksen dikalikan dengan Ka per gamma aksen dalam kurung Kp dikurangi Ka sama dengan 90 dikali 0,33 dibagi 8,19 dalam kurung 3 dikurangi 0,33, didapat hasilnya sama dengan 1,36 meter.
Selanjutnya yaitu menghitung PA. Dengan rumus setengah PA kali H ditambah setengah PA dikali A. Sama dengan setengah PA Q aksen dikalikan dengan KH dikalikan dengan H ditambah setengah dikali Q aksen dikali dengan KA dikali A. Hasilnya setengah dikali 90 dikali 0,33 dikali 5 ditambah setengah dikali 0 dikali 90 dikali 0,33 dikali 1,36 sama dengan 94 kN per meter. Terus selanjutnya yaitu menghitung gamma dengan sigma M0. Untuk PAY sama dengan setengah PAH dalam kurung A ditambah H dibagi 3 ditambah setengah PA dikali A 2 dikali A dibagi 3 sama dengan setengah dikali 90 dikali 0,33 dikali 5 dikali 1,36 ditambah 5 dibagi 3 ditambah setengah dikali 90 dikali 0,33 dikali 1,36 dikali 2 dikali 1,36 dibagi 3 didapat hasilnya 243,04 kN. Y sama dengan PAY dibagi dengan PA sama dengan 243,04 dibagi 94,45 sama dengan 2,57 meter. Dari persamaan PP aksen sama dengan gamma H dikali KP ditambah gamma aksen kali gamma ditambah A KP dikurangi gamma aksen dalam kurung gamma ditambah A KA untuk persamaan yang A. Untuk yang B gamma pangkat 3 ditambah 2PA dibagi P aksen gamma kuadrat dibagi 6PA gamma dibagi P aksen ditambah 1 per C dalam kurung gamma dikalikan dengan gamma dikurangi 2PA dibagi kohesi P aksen P dalam kurung 2PA ditambah P aksen P gamma sama dengan 0 dengan nilai kohesi dihitung yaitu gamma aksen dalam kurung KP dikurangi KA sama dengan 8,19 dalam kurung 3 dikurangi 0,33 sama dengan 21,87. Nilai Y ditentukan dengan cara coba-coba pada Y sama dengan 6,55 meter. Maka dari substitusi persamaan A dapat diperoleh P aksen sama dengan 442,97 kN meter persegi. Jika nilai ini didistribusikan ke persamaan B, maka diperoleh nilai 0. Oke. D sama dengan Y plus A sama dengan 6,55 ditambah 1,36 sama dengan 7,91 meter. Dengan mengalihkan D dengan faktor 1,2 untuk keamanan. D aksen sama dengan 1,2 dikali 7,91 sama dengan 9,5 meter. Panjang turap yang dibutuhkan D aksen ditambah H sama dengan 9,5 ditambah 5 sama dengan 14,5 meter. Untuk menghitung momen maksimumnya yaitu momen maksimum sama dengan PA dalam kurung gamma dalam kurung Y plus 2 per 3 X sama dalam kurung 2PA per gamma aksen KP dikurangi KA pangkat setengah sama dengan 2 dikali 94,45 dibagi 8,19 dalam kurung 3 dikurangi 0,33 pangkat setengah sama dengan 2,94 meter. Sehingga momen maksimum sama dengan